Eva, kau sudah bisa mengatur orang untuk bekerja di rumah sakit ya sekarang? Kalau aku tak salah ingat, sepertinya setengah bulan yang lalu kau masih jadi petugas kebersihan toilet rumah sakit kan? Ayah mertuamu kan yang mengirim sejumlah uang kepada Justin, wakil dekan rumah sakit itu. Dan setelahnya kau ditempatkan di departemen ini. Jadi sekarang kau merasa sudah hebat ya? Memangnya kau tidak tahu bagaimana situasimu yang sebenarnya? Saat wanita ini mendengar ucapannya itu langsung berkata, apa? Jabatan direktur dia itu ternyata didapat dari koneksi. Dan sebelumnya dia adalah petugas kebersihan toilet rumah sakit. Roy mengangguk-angguk. Ya, benar. Sebelumnya dia itu petugas kebersihan toilet di rumah sakit kita dan sudah membersihkan toilet selama 3 tahun. Dia menemukan keluarga yang baik dan menjadi menantu yang menumpang di keluarga mereka. Karena hidupnya ditanggung oleh istrinya dan merasa nyaman sehingga dia melayani keluarga mereka dengan baik. Itu sebabnya ayah mertuanya datang dan memberikan sejumlah uang kepada Justin, wakil dekan, untuk dijadikan direktur di departemen ini. Sebenarnya direktur departemen ini hanya pajangan saja. Departemen ini sama sekali tidak ada pasiennya. Wajah wanita itu langsung menunjukkan ekspresi penuh penghinaan. Ternyata mendapatkan jabatannya menggunakan koneksi. Aku pikir dia benar-benar punya kemampuan. Dalam sepanjang hidupku, aku paling benci dengan 2 jenis orang. Yang pertama adalah orang yang tidak punya kemampuan, dan yang kedua adalah orang yang suka menumpang hidup pada istrinya. Dan kau memenuhi kedua jenis ini, sehingga membuat orang yang melihat pun merasa sangat muak. Justin juga terlalu berani. Seorang petugas kebersihan yang sehari-harinya hanya membersihkan toilet, kok dijadikan direktur di departemen sih? Ini sih benar-benar konyol. Sepertinya rumah sakitmu ini perlu ditinjau lagi dengan seksama. Aku akan memberitahu papamu nanti malam ketika aku pulang. Aku akan memintanya untuk meninjau rumah sakit ini. Orang-orang yang tidak cocok menjadi wakil dekan lebih baik dienyahkan saja. Kalau memang tidak bisa, lebih baik rumah sakitnya saja yang dilenyapkan. Saat wanita itu mengatakan ucapan ini, wajahnya tampak penuh dengan kesombongan, seolah-olah dia bisa mengendalikan hidup matinya sebuah rumah sakit dengan sebuah ucapannya. Roy juga tampak bangga dengan koneksi keluarganya. Reva tampak tak berdaya. Si Roy ini yang ingin mencari Devi, yaitu masalah dia sendiri, tapi mengapa melibatkan dirinya? Selain itu, si Roy ini juga mengatur-ngatur, menuding, dan menghina Reva dengan berbagai cara di departemennya. Ini benar-benar keterlaluan dan sangat tidak sopan. Wajah Devi tampak malu. Dia sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk aneh seperti itu. Kak Reva, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Kau tunggu sebentar. Aku akan membereskannya. Reva mengibaskan tangannya dan berkata, sudahlah, kau lanjutkan dulu kesibukanmu. Roy dan juga tante ini, kalau tidak ada hal penting lainnya, silahkan pergi dari sini. Jangan mengganggu pekerjaan di departemenku. Wanita itu sangat marah. Kau, siapa yang kau panggil tante? Roy juga sangat marah dan berkata, Reva, bagaimana cara kau berbicara dengan mamaku? Beraninya kau meminta kami pergi. Kau pikir kau siapa, Jangan mengira bahwa kau sudah menjabat menjadi seorang direktur.
jadi statusmu sudah sejajar denganku. Cepat kau minta maaf kepada mamaku sekarang, dan juga usir keluar wanita jalang itu dari rumah sakit ini. Dengan begitu, aku bisa mengampunimu atas masalah yang terjadi hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan segan terhadapmu. Reva juga langsung tersulut amarahnya. Dengan dingin dia berkata, meminta maaf atas hal apa? Di sini adalah departemenku sendiri. Kalian datang ke sini tidak untuk berobat saja, itu sudah mengganggu pekerjaanku. Aku meminta kalian semua keluar, dan itu sepenuhnya sesuai dengan peraturan rumah sakit ini. Apakah ada masalah? Nona Devi akan tetap di sini atau pindah itu sepenuhnya hak dari rumah sakit ini, karena rumah sakit memiliki peraturannya sendiri. Bukan kalian yang bisa mengatur-ngatur seenaknya. Aku katakan sekali lagi, segera keluar dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan segan terhadap kalian. Roy langsung tertawa dan berkata, berobat di tempatmu ini? Reva, apa kau tahu seperti apa rupanya seorang pasien? Masih berani bilang tidak akan segan terhadap kami? Oke, kemarilah. Aku ingin lihat bagaimana kau akan bersikap kasar terhadap kami. Devi merasa sangat tidak enak hati. Lalu dia menghampiri dan dengan cemas berkata, kalian jangan mencari gara-gara di sini. Kalau ada masalah, cari aku saja. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kak Reva. Kalian. Dengan tidak sabar, wanita itu langsung menampar wajah Devi dan memaki. Minggirlah. Kau kira kau siapa, ha? Kau tidak punya hak untuk berbicara di sini. Devi tercengang oleh tamparan ini. Sejak kecil hingga dewasa, dia telah menjadi putri kesayangan dan dicintai oleh ribuan orang. Meskipun di kota Carson ini, putri dari keluarga Tanaka tidak dapat dibandingkan dengan penerus dari ke-10 keluarga terpandang itu. Tetapi, Dr. Tanaka memiliki jaringan koneksi yang sangat luas di kota Carson dan reputasinya juga sangat bagus. Di belakangnya masih ada Kenji yang setara dengan Austin yang mendukungnya. Karena itu, meskipun mereka adalah penerus dari ke-10 keluarga terpandang pun masih harus tetap bersikap sopan kepada Devi. Sampai sekarang, Devi sama sekali belum pernah mendapati penamparan seperti ini. Tak ada orang yang berani menyentuhnya kecuali saat diberi pelajaran oleh Dion waktu itu saja. Bahkan kedua orang tuanya pun tidak tega untuk mengocehinya saat dia bersikap nakal. Dan wanita dari keluarga Gunardi ini beraninya memberikan tamparan di wajahnya. Sampai sekarang pun dia masih seperti belum sadar saja. Reva merasa sedikit kesal. Meskipun dia tidak menyukai Devi, tetapi bagaimanapun juga Devi adalah cucu dari Dr. Tanaka. Selain itu, Devi juga merupakan bawahannya yang sekarang bekerja di bawah departemennya. Saat bawahannya dipukuli seperti itu di depan matanya, Reva juga tidak mempertahankan reputasinya. Dengan marah, Reva berdiri dan berteriak, "Cukup! Bagaimana bisa kau memukul orang di rumah sakit?" Wanita itu tampak sombong dan berkata, "Memangnya kenapa kalau aku memukulnya? Dia hanya perawat yang magang di sini. Aku sudah memukulnya. Kau mau apa?" Aku tidak hanya memukulnya, tetapi aku juga akan memukulmu." Sambil mengatakan ucapannya itu, si wanita ini juga hendak menampar Reva. Wanita ini benar-benar telah bersikap terbiasa sombong dan mendominasi biasanya. Karena dia adalah manajer umum perusahaan yang sering memberikan pelajaran kepada bawahannya. Sudah banyak bawahannya yang ditampar olehnya. Dan suaminya adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit, sehingga dia bisa berlaku semena-mena di rumah sakit seperti ini. Sebelumnya, dia juga sudah pernah memberikan pelajaran kepada beberapa dokter
dan perawat, tetapi orang-orang itu memilih untuk bersabar dan menanggungnya. Oleh karena itu, menurut wanita ini, memukuli perawat magang dan orang yang tidak berguna seperti Reva yang menumpang hidup di rumah istrinya itu sama sekali tidak masalah. Namun, tamparannya ini gagal mengenai Reva. Reva langsung menendang kursi yang ada di sampingnya, dan kursi itu pun mengenai perut si wanita itu, lalu membuat si wanita jatuh ke lantai. Wanita yang tidak pernah mengalami penderitaan seperti itu tampak terbaring di lantai sambil melolong kesakitan. "Aduh, sakit, sakit sekali aku." Kau berani memukulku. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Panggil polisi, panggil polisi. Aku mau membuatmu masuk penjara. Aku mau menghabisi nyawamu." Roy juga sangat marah. Sambil menunjuk Reva, dia berteriak, "Reva, beraninya kau memukul mamaku. Aku akan membunuhmu." Roy meraih stapler yang ada di atas meja dan melemparnya ke arah Reva. Reva mengernyitkan keningnya lalu menendang perut Roy sehingga membuat Roy jatuh dan berlutut di lantai. Beraninya kau menghajar anakku. Aku tidak akan mengampunimu. Kau pasti akan menyesalinya. Kau pasti akan menyesalinya." Wanita itu meraung dengan keras berteriak. Wajah Roy yang merah tampak menggelap dan sambil menyeringai dia berkata, "Reva, tunggu aku. Awas saja kau. Kali ini kalau aku tidak bisa membunuhmu, maka aku akan merubah namaku menjadi nama keluargamu. Dasar brengsek." Lalu Roy dan wanita itu langsung dipapah dan pergi. Devi menyaksikan semua ini dan jantungnya berdetak kencang. Sejujurnya, situasi ini tidak ada artinya baginya. Roy dan wanita itu hanya seperti semut saja di depan keluarga Tanaka. Dia bisa menangani mereka hanya dengan beberapa panggilan telepon saja. Tetapi dia sangat bersemangat saat melihat Reva yang memukuli kedua orang ini barusan. Dan pada saat ini, dia merasakan perasaan aneh di dalam hatinya. Dia menatap mata Reva dengan penuh kekaguman. Lalu, tiba-tiba Devi teringat dengan apa yang terjadi di Villa Connor pada saat Reva memukuli si wanita dan pria itu. Pada saat itu, Devi merasa bahwa Reva terlalu kejam. Meskipun setelah dia mengetahui penyebabnya, tetapi dia masih saja merasa bahwa cara Reva menangani sesuatu itu terlalu keterlaluan. Tetapi ketika hal-hal ini terjadi pada dirinya, dia malah merasa bahwa Reva sangat macho dan keren. Saat melihat seorang wanita yang ditindas, bukankah wanita itu hanya ingin ada seorang pria yang membela dan membantunya? Lalu Roy memapah wanita itu dan langsung menuju kantor dekan. Begitu masuk ke dalam kantornya, wanita itu langsung berteriak, "Dekan, aku akan memberi kesempatan kepadamu sekarang. Cepat, kau pecat Reva dan Devi itu dan juga seluruh satpam, membawa mereka untuk menghadapku sehingga aku bisa memberi pelajaran kepada mereka. Kalau tidak, aku akan membuat jabatan dekanmu ini hilang." Dekan rumah sakit ini mengernyitkan keningnya lalu dengan serius berkata, "Sembarangan. Reva adalah direktur departemen di rumah sakit ini dan Nona Tanaka adalah perawat kami. Bagaimana bisa kau menginginkan mereka dipecat, lalu kami harus menurutimu? Dan kau juga mengatakan untuk meminta satpam membawa mereka ke sini agar kau bisa memberi pelajaran kepada mereka. Kau anggap apa rumah sakit kami ini? Aku beritahukan kepadamu, tidak peduli apapun identitasmu, yang jelas rumah sakit bukan tempatmu untuk bertindak sembarangan." Wanita itu langsung tercengang. Sebelumnya
Dekan sangat menghormatinya ketika melihatnya. Apa yang terjadi sekarang? Dekan rumah sakit ini sekarang benar-benar berani melawannya. Oke, kau sendiri yang mengatakannya ya. Jangan pernah menyesalinya. Sebentar lagi suamiku akan datang. Aku mau lihat bagaimana kau menjelaskan hal ini kepadanya. Wanita ini meraung marah dan berjalan pergi bersama Roy dengan penuh emosi. Dekan melihat keduanya pergi dengan seringai di wajahnya. Dia mengetahui identitas Devi, tetapi dia tidak memberitahukan statusnya itu kepada siapapun di rumah sakit ini. Dekan rumah sakit memang sudah lama tidak suka dengan Roy karena dia selalu mengandalkan jaringan koneksi keluarganya, sehingga Roy bisa berlaku semena-mena di rumah sakit ini. Dan kali ini Dekan benar-benar ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengusir Roy keluar dari rumah sakit ini. Ulah yang dibuatnya sendiri sudah sewajarnya tidak perlu diberi ampun. Setelah bergumam dengan suara kecil, lalu Dekan menyenandungkan seuntai lagu kecil. Devi sedang membantu Reva membersihkan kantornya ketika tiba-tiba ponselnya berdering. Lalu dia mengambil ponselnya dan melihat bahwa Helen yang menelpon dia. "Helen, ada apa?" Terdengar suara Helen yang menangis. "Kak Devi, kau bisa bantu aku tidak? Mamaku diusir dari bangsalnya." Ekspresi Devi langsung berubah mendengar hal itu. "Apa yang terjadi? Siapa yang mengusir kalian dari bangsal?" Helen menjawab, "Seorang dokter yang bernama Jose. Dia bilang ranjang ini sudah ada yang pesan. Mamaku masih sedang diinfus, tetapi dokter Jose langsung mencabut jarumnya." "Kak Devi, aku tidak berani memberitahu Kak Reva. Bagaimana kalau kau mengantar kami kembali ke rumah sakit yang sebelumnya?" Wajah Devi langsung menjadi dingin. Dia ingat bahwa Jose adalah orang yang tadi datang dan mengajaknya untuk minum milk tea bersama. Saat dia diusir oleh Devi, dia memang sempat melontarkan kata-kata yang kasar. Devi tidak mengindahkan ucapannya itu, tetapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa orang ini akan bersikap begitu hina. Dokter Jose malah pergi mencari masalah dengan Helen. Bisa dipastikan si Jose itu pasti sudah tahu bahwa Mama Helen dirawat di rumah sakit atas bantuan Devi. Jadi dengan sengaja dia mengusir Helen untuk memaksa Devi. "Devi, jangan panik, aku akan segera ke sana." Devi meletakkan ponselnya dan bergegas ke departemen rawat inap yang ada di depan. Baru saja sampai di atas, Devi sudah melihat Helen yang berdiri di koridor sambil memapah mamanya. Sedangkan papanya Helen duduk merosot di lantai. Dia memegang dahinya dan tampak darah yang menyembur di antara jari-jarinya. Tampak ada kekacauan di sekitar situ. Ekspresi Devi langsung berubah. Dengan cemas dia bertanya, Apa yang terjadi di sini?" Seorang perawat dengan tampang garang datang dan mendengus dingin sambil berkata, "Keluarga pasien ini sengaja mencari gara-gara di sini dan masih ingin memukul orang. Tetapi pada akhirnya dia tidak memukul siapapun, malah melukai dirinya sendiri. Dan duduk di sini ingin menggertak orang. Kami sudah memanggil polisi. Kau bisa terus duduk di sini. Aku ingin tahu kau bisa menakuti siapa di sini." Dengan cepat Helen berkata, Kami tidak mencari gara-gara. Mereka yang membuang barang-barang kami dan mengusir mamaku. Pada saat itu, mamaku sedang diinfus dan mereka ingin mencabut jarum yang ada di tangan mamaku. Papaku takut akan terjadi sesuatu, sehingga Papa tidak mengizinkan mereka mencabutnya. Lalu mereka
Beberapa dari mereka bersama-sama memukul papaku dan mendorong papaku ke dinding serta melukainya.